Menakjubkan. Itulah kata yang mewakili perasaan gua ketika menyelesaikan Loki episode 4 kali ini. Beberapa pertanyaan dan misteri mengenai Timekeepers akhirnya terungkap di episode kali ini. Seperti yang sudah gua jelaskan di video sebelumnya, jika karakter Ravonna Renslayer ini benar-benar membuat gua curiga. Oh ya, di episode 4 kali ini ada post credit scene, jadi pastikan kalian tidak melewatkannya, dan gua akan bahas juga di video kali ini. Buat kalian yang ingin membantu gua, bisa berdonasi di Saweria gua yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Sebelum memulai, gua ingatkan jika di video kali ini berisi spoiler, jadi buat kalian yang belum menonton serial Loki episode 4, silahkan tinggalkan video ini, atau kalau kalian gak masalah dengan spoiler, baiklah. Episode 4 kali ini dibuka di sebuah tempat yaitu Asgard, yang memperlihatkan ada seorang anak perempuan di mana anak itu adalah Sylvie kecil, yang sedang bermain dengan mainannya mengatakan jika Valkyrie terbang di atasnya, dan mengalahkan naga, kemudian Asgard selamat. Tak lama dari itu, anggota TVA datang yang dimana itu adalah Ravonna Renslayer. Dan alasan Renslayer menangkap Sylvie kecil karena telah melakukan kejahatan terhadap Secret Timeline. Sylvie pun dibawa ke hakim, namun dapat kabur dengan mencuri tempet milik Ravonna Renslayer. Renslayer pun masuk ke sebuah tempat persembunyian dari Timekeepers. Dan akhirnya di episode 4 kali ini kita bisa melihat Timekeepers. Untuk penjelasannya nanti akan gua bahas. Mobius bertemu dengan Renslayer dan meminta akses ke Hunter C20, namun ditolak oleh Renslayer. Setelah insiden di Roxcart, Renslayer mengungkapkan bahwa varian Lady Loki mengacak pikiran C20 yang mengakibatkan penurunan mental ketika dia tiba kembali di TVA. Hunter C20 sudah mati, dan Renslayer meminta Mobius menyimpannya di antara mereka untuk menghindari kepanikan di dalam organisasi. Renslayer mengingatkan Mobius bahwa setiap saat varian itu ada di luar sana. Mereka semua dalam bahaya dan menugaskannya untuk menemukannya. Hal ini dilakukan oleh Renslayer untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi oleh TVA dan menyembunyikan identitas asli dari Ravonna Renslayer. Singkat cerita, di sisi lain, tepatnya di Lamentis 1, Sylvie bercerita kepada Loki jika ia mengingat beberapa kenangannya di Asgard, walaupun tidak banyak. Dan Sylvie pun masih ingat ketika TVA menculiknya dari kehidupan aslinya di Asgard. Sesaat sebelum Lamentis 1 benar-benar hancur, tiba-tiba mereka berhasil dideteksi oleh TVA karena terjadi realitas bercabang. Kemudian Loki dan Sylvie akhirnya ditangkap oleh TVA. Sesampainya di TVA, Loki dimasukkan ke Asgard dan bertemu dengan Lady Sif yang merupakan pejuang di Asgard yang nantinya dia akan bermain di film Thor Love and Thunder. Mobius menemui Loki dan terjadilah pengungkapkan oleh Loki jika Mobius itu adalah varian sama sepertinya dan memiliki kehidupan sebelum bergabung dengan TVA. Dan Loki juga mengatakan jika semua anggota TVA adalah varian. Tidak percaya dengan semua yang diucapkan oleh Loki, kemudian Mobius mencoba mencari tahu kebenaran dengan menukar tempet Renslayer dengan miliknya. Sylvie yang ditahan juga di TVA dikunjungi oleh Hunter B15, karena sebelumnya Hunter B15 pernah dikendalikan pikirannya dan melihat sesuatu yang janggal di dalam dirinya. Karena memiliki kehidupan, maka Hunter B15 akhirnya mengajak Sylvie untuk ikut dengannya dan meminta Sylvie untuk memperlihatkan kehidupan Hunter B15 sebelum bergabung dengan TVA. Setelah Mobius berhasil menukar tempet miliknya, akhirnya ia mendapat kebenaran ketika Hunter C20 mengungkapkan bahwa ia mengingat kenangan dan kehidupannya. I lived down there. I went to that bar. I had friends. I had a whole life on the Sacred Timeline. Calm down, I'm a variant. Kemudian Mobius menarik keluar Loki, namun sayang Mobius akhirnya ketahuan oleh Renslayer dan lenyap. Loki dan Sylvie akhirnya dipertemukan dengan Timekeepers. Loki dan Sylvie diselamatkan oleh Hunter. Loki lenyap dan post credit scene menunjukkan Loki di sebuah tempat dengan memperlihatkan 3 orang misterius. So, mari kita masuk ke pembahasan yang lebih detail. Karena Sylvie ditahan oleh Renslayer, jadi kemungkinan di sini Renslayer punya rencananya sendiri. Setelah Loki ditangkap oleh TVA dan selama interogasinya, Mobius memasukkan Loki ke dalam portal dan mendarat di Asgardian, di mana Loki menemukan kenalan lamanya yaitu Lady Sif yang bertarung sebagai prajurit bersama Thor. Ketika Lady Sif datang, dia mencela Loki karena memotong sebagian rambutnya. You conniving, craven, pathetic worm. You did this. Hang on. Sebuah kenangan akan lelucon yang pernah Loki lakukan. I really am. I cut off your hair because I thought it'd be funny. Dalam mitologi Nordik, Loki memang memotong rambut Lady Sif saat dia menjadi istri Thor. Itu sekaligus cerita tentang bagaimana Thor mendapatkan palunya juga. Tempat Loki ini sebenarnya adalah sel waktu, di mana dia ditakdirkan untuk mengulangi momen dalam waktu yang berulang-ulang. Hang on. Lady Sif ditampilkan di Loki ini juga barangkali sekaligus memperkenalkan dan mengingat kembali Lady Sif yang kabarnya akan bermain di film Thor Love and Thunder.
Sekarang mari kita bahas ke bagian penting dari episode 4 kali ini. Akhirnya kali ini kita dapat melihat Timekeepers. Ya, walaupun akhirnya terungkap bahwa mereka palsu dan android sama seperti Vision, namun bedanya Timekeepers ini tidak punya pikiran, sedangkan Vision punya pikiran. Nah, karena si Timekeepers ini terbuat dari android, jadi bisa saja mereka sengaja dibuat, bukan makhluk mitos seperti yang dikatakan, dan masih menjadi pertanyaan siapa yang memegang kendali para Timekeepers ini. Mari kita tunggu saja pengungkapannya di episode mendatang. Dalam satu adegan, Mobius berbicara tentang berbagai spesies varian yang ditangkap oleh TVA. Di antaranya adalah Kree, Titans, dan vampir. Ya, vampir. You know, we brought in Kree, Titans, vampires. Apakah ini sebuah Easter egg dari Marvel jika Blade yang merupakan salah satu project dari fase 4 MCU akan segera diperkenalkan? Nah, di episode 4 ini kita juga mengetahui jika sebenarnya Loki mencintai Sylvie. Namun ketika Loki ingin mengutarakan perasaannya kepada Sylvie, sayangnya dia dilenyapkan oleh Renslayer. Hal ini juga terjadi kepada Mobius. Tapi setelah melihat post-credit scene di mana Loki masih hidup, ini berarti alat tersebut tidak melenyapkan semuanya. Yang berarti setiap yang terkena oleh sentuhan benda itu belum tentu mati, namun hanya pindah planet, universe, atau timeline. Dan jika teori ini benar, kemungkinan besar Mobius masih hidup. Dalam episode pertama Loki juga, kita dapat melihat Infinity Stones yang sama sekali tidak berguna di TVA. Dan ketika Cassie mendorong meja yang terdapat Infinity Stones tersebut tiba-tiba lenyap setelah Loki menghindar dari alat yang diarahkan oleh Hunter B-15. Entah meja yang berisi Infinity Stones itu akan benar-benar hilang atau hanya pindah timeline atau planet layaknya yang terjadi pada Loki. Selanjutnya kita masuk ke post-credit scene. Setelah terkena alat yang dapat melenyapkan varian, akhirnya kita tahu jika Loki tidak mati dan dia akhirnya terbangun di sebuah tempat yang terlihat seperti kota New York pasca apokalips. Dan diikuti dengan suara Loki yang mengatakan, "Apakah aku mati?" Am I dead? Kemudian dibalas dengan, "Belum, tapi kau akan mati jika tidak ikut bersama kami." Dan di sana terlihat ada 3 orang dan 1 buaya. But you will be unless you come with us. Dan mereka semua adalah varian Loki. Dari kiri dengan badan besar dan membawa palu yang mirip dengan Mjolnir milik Thor. Sebut saja dia adalah Thor Loki. Kemudian ada Kid Loki. Kostum Kid Loki ini sangat mirip dengan yang ada di komik Marvel berjudul Journey into Mystery tahun 2011 sampai 2013 isu nomor 632. Paling kanan ada Old Loki atau Classic Loki karena dia terlihat lebih tua dari varian Loki lain. Dan kostum Old Loki ini juga mereferensi langsung ke dalam komik Marvel dengan jubahnya yang berwarna kuning, mereferensi ke komik Marvel tahun 1966 berjudul Thor, isu nomor 175. Sementara ada 1 buaya yang memiliki tanduk mirip dengan Loki. Dan ya, itu dia penjelasan ending dan teori Loki episode 4 ini sejauh yang gua tahu. Buat kalian yang ingin mencari breakdown, easter egg, atau teori lain tentang serial Loki ini, bisa tonton juga video dari New Rockstars, Heavy Spoiler, dan Canadian Light. Atau channel ini yang membahas ada breakdown channel Universe dan Kramax. Gua ingatkan buat yang ingin membantu gua bisa langsung cek link Saweria gua yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Bagi kalian yang memiliki teori atau menemukan detail dan easter eggs, bisa kalian berikan di kolom komentar di bawah. Sekian video gua kali ini, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.